Baik, pada video kali ini akan menjelaskan materi tentang penomoran otomatis. Jadi praktikum ini kita akan belajar bagaimana cara membuat penomoran otomatis di Microsoft Word, baik dengan menggunakan simbol atau istilahnya bullets maupun pakai penomoran yaitu numbering. Untuk penomoran otomatis sendiri, tadi disebutkan ada yang menggunakan simbol. Nah, itu contoh tombolnya yang digunakan adalah tombol bullets ini. Jadi kalau penomorannya tidak ingin menggunakan nomor, bisa menggunakan simbol. Simbolnya disediakan bermacam-macam di sini. Kemudian untuk penggunaan nomor seperti biasa bisa pakai tombol numbering. Numbernya bisa kita pilih mau pakai penomoran pakai angka, mau pakai huruf seperti ini, huruf besar atau huruf kecil, bisa juga pakai huruf Romawi. Kemudian ada juga penomoran dengan menggunakan penomoran bertingkat. Jadi bisa menggunakan multi-level list. Untuk bagian pertama, praktikumnya adalah penomoran dengan menggunakan simbol atau bullet. Ini teksnya sudah Ibu berikan di modul kemarin. Jadi ini untuk teks pertama, kita coba bullet untuk di teks pertama ini. Di teks pertama, tolong diubah hurufnya, jenisnya menjadi Courier New dengan ukuran 11. Ukuran 11, kemudian alignmentnya rata kanan dan rata kiri. Kemudian spasinya silahkan diatur menjadi 1,5. Silahkan diatur dulu. Jika sudah diatur, kita mulai menggunakan penomorannya. Kita menggunakan penomoran otomatis. Untuk penomoran sendiri yang ingin diberikan penomoran simbol itu adalah bagian, nah ini 4 macam sudut pandangnya e-commerce ya. Ini yang akan kita berikan penomoran. Untuk memberikan penomoran silakan diblok bagian yang ingin diberi nomor. Kemudian pilih di tab home, grup paragraf, pilih tombol bullet. Nah, silakan dipilih mau menggunakan simbol apa. Terserah, kalian bebas menggunakan simbol yang ada di sini. Kalau misalkan ingin menggunakan simbol yang lain, lebih daripada simbol-simbol yang tersedia di sini, bisa juga menggunakan klik tombolnya Define New Bullet. Dari Define New Bullet ini, dari Windows Define New Bullet, arahkan ke tombol simbol. Nah, ke tombol simbol ini ada banyak simbol-simbol yang bisa kita gunakan ya untuk penomorannya. Jadi bisa silakan dipilih kalian mau pilih nomor berapa, nomor yang bagaimana, simbol yang bentuknya seperti apa, silakan saja dipilih di sini. Ini saya bebas sesuai keinginan kalian. Kalian mau menggunakan simbol apa? Jadi misalkan kita pilih ini ya. Nah, kalau sudah langsung saja di OK. Kalau sudah OK, alignmentnya selain di lewat tab home juga bisa diatur di sini. Ada alignmentnya mau yang kanan, mau yang kiri, atau mau yang di tengah, silahkan juga diatur di sini. Kalau sudah, silahkan saja di OK. Jadi hasilnya seperti ini ya. Alignmentnya masuk lebih ke dalam. Misalkan tidak ingin alignmentnya ingin sejajar dengan teks sebelumnya, kita tinggal atur saja lewat tombol indentation seperti ini. Tarik saja. Nah, penomoran dengan menggunakan simbol sudah kita masukkan. Biasanya penomoran simbol kan hanya ada di judulnya ya. Kalau yang bagian teksnya biasanya tidak usah pakai penomoran, berarti dihapus saja. Silakan dihapus pakai backspace. Kemudian yang ini paragraf baru. Tidak usah pakai bullet. Nah, paragraf baru atur indentasinya, masukkan. Jadi sebesar lebih dari 2,5 seperti ini. Nah, di dalamnya kan ada
list lagi ya. Ada sudut pandang kolaborasi, ada sudut pandang komunitas. Kalau ini simbolnya ingin kita ubah, bisa saja di blok saja yang ingin kita ubah jadi simbol apa. Silakan bisa atur di sini. Kita cari bentuk lain. Bisa masuk dalam, bisa diatur aja. Bisa menggunakan tombol indentasi seperti ini. Nah, jadi masukkan saja, ditarik aja. Kemudian buat di bawah ini kan tidak perlu ya, karena ini masuk dari penjelasan dari sudut dari subjudul di atasnya. Silahkan dihapus saja. Nah, jadi seperti ini untuk penomoran dengan menggunakan simbol atau bullets. Jadi kita bisa atur dengan menggunakan tombol bullet seperti ini. Untuk pengaturan indentasinya silahkan menggunakan tombol indentasi ini. Baik, kalau kita sudah paham tentang penomoran menggunakan simbol, selanjutnya kita coba penomoran dengan menggunakan numbering, tombol numbering. Jadi untuk numbering kita coba di teks yang kedua di halaman selanjutnya. Ini adalah teks untuk riwayat hidup. Untuk teks riwayat hidup dulu, riwayat hidup ini silahkan diatur teksnya menjadi tipe hurufnya Times New Roman. Dengan judul di tengah seperti ini, Times New Roman, ukuran 12, alignmentnya rata kiri. Kemudian spasinya menggunakan 1,15 silahkan diatur dulu. Misalkan tanda titik duanya tidak rata seperti ini, bisa kita rapikan dulu dengan menggunakan tombol tab yang ada di keyboard kalian. Jadi untuk tombol tab silahkan saja, ini kan perlu lebih ke kanan sedikit ya, silahkan ditekan tombol tab saja. Nah, jadi diratakan, bisa pakai tombol tab seperti ini. Silahkan diatur dulu untuk semuanya, jadi titik duanya sejajar, semuanya ada di posisi 5 cm seperti ini. Nah, ini silahkan gunakan tombol tab yang ada di keyboard kalian. Ini semuanya diisi ya, diisi dengan data pribadi kalian masing-masing. Kemudian deskripsi juga silahkan diisi, minimal terdiri dari 100 sampai 150 kata. Bisa gunakan dari praktikum kemarin, rasanya sudah membuat deskripsi diri, silahkan masukkan saja teksnya di sini. Kalau teksnya sudah diatur, kita mulai menggunakan penomorannya, numberingnya. Nah, untuk numbering yang bisa diatur adalah kita mulai menggunakan numbering ya. Nah, numbering pertama dulu. Numbering pertama ini untuk subjudul seperti ini bisa menggunakan huruf Romawi. Jadi huruf Romawi kita tinggal masukkan saja nih. Subjudul ini menggunakan penomoran Romawi ini juga. Jadi kita blok saja ini menggunakan penomoran yang sama jenisnya. Nah, ini sampai deskripsi dulu. Kita ingin memasukkan contohnya pakai huruf Romawi. Nah, silakan saja pilih huruf Romawi. Kalau sudah seperti ini indentasinya masih berantakan, silakan diatur saja pakai tombol tab indentasi seperti ini. Nah, tab indentasi ini kan ada dua ya, ada yang di first line indentation, ada yang ini left indentasi. Kalau ini untuk mengatur huruf pertama, ini posisinya di mana? Nah, silahkan bisa diatur seperti ini, atau kemudian ini untuk tombol indentasi rata kirinya. Ini posisinya rasanya di tengah ya, kita bisa atur kok. Jadi atur. Nah, itu kan
penomorannya rata kanan ya, kita ingin misalkan rata kiri, left, rata kiri. Jadi penomorannya semuanya rata kiri. Nah, jadi lebih teratur seperti ini. Nah, lagi kita atur lagi indentasinya. Kalau ada penomoran yang tidak sama seperti ini kan jenis hurufnya seharusnya bold, tinggal diarahkan saja ke hurufnya pakai tanda panah kiri, muncul seperti ini, atau di blok ya, di blok. Nah, kita atur supaya penyamaan jenis hurufnya. Ini kan Times New Roman bold, ini kan ada nggak bold jadi di bold. Ada yang jenis hurufnya berbeda, jadi kita atur jadi Times New Roman ukurannya 12. Nah, jadi sama sudah semuanya untuk penomoran Romawinya. Untuk penomoran kita buat kombinasi. Jadi yang untuk subjudul seperti ini pakai Romawi, kemudian untuk komponen-komponen di dalamnya kita bisa menggunakan penomoran dengan nomor. Nah, untuk penomoran dengan nomor bisa kita atur sama saja caranya, tapi tipe huruf yang digunakan adalah nomor biasa. Bukan pakai Romawi lagi, pakai 1 2 3. Kita pilih angka 1 2 3. Jadi seperti ini. Silakan diatur lagi indentasinya supaya dirapikan. Ini ada teks tambahan, dihapus saja, nggak masalah. Kemudian ini indentasinya jadi berantakan lagi, silahkan dirapikan saja. Jadi ini kalau maju seperti ini bisa di delete saja, jadi tabnya seperti ini, bisa menggunakan tombol delete. Kalau atau backspace ya, dari sini di backspace, nah jadi rapi kembali ya, tombol delete atau backspace. Nah, untuk subkomponen yang lain juga begitu, silahkan ditambahkan untuk penomoran dengan menggunakan angka. Penggunaan angka silahkan dipilih, jadi pakai angka semua. Nomor pakai angka, ini pakai angka, ini juga pakai angka. Kalau tidak mau jadi satu-satu, di blok saja, blok bagian sini, pakai shift, pakai di blok, kemudian untuk supaya masuk sini pakai tombol kontrol, baru di blok lagi, baru kita tambahkan penomorannya. Jadi seperti kalau nomornya nyambung seperti ini, padahal kita tidak ingin menyambungnya, ini kan 1 2 3 4 ya, padahal ini kan inginnya jadi kembali ke nomor 1. Kita bisa atur diarahkan ke nomornya, atau nomornya dipilih, kemudian silahkan tombolnya untuk memblok nomor, gunakan saja tombol. Ini kan posisinya mouse kalian ada di depan huruf O seperti ini, gunakan tombol kiri. Nah, arahkan saja seperti itu dari tombol bulat. Di sini pilih set numbering value. Nah, diatur. Kita kan inginnya mulai dari 1 ya, berarti set value-nya mulai dari 1. Kalau sudah, silahkan di oke. Nah, sudah jadi kembali ke 1. Kemudian, karena indentasinya berantakan, atur aja. Atur kembali. Ini indentasinya juga bergeser, nah diatur aja. Titik 2-nya juga bergeser. Oke, ini sudah rata. Sudah, berarti penomorannya sudah selesai. Untuk penomoran otomatis juga, untuk penomoran otomatis, jika untuk tombol numbering ini ya, jika ingin pengaturan yang lebih, bisa juga menggunakan dari tombol number ini. Nah, ada di sini define number format. Define number format, kita bisa atur nih penomorannya mau pakai apa gitu. Contohnya, kemudian alignmentnya juga dilihatkan, mau kanan, mau kiri, mau tengah juga silahkan bisa diatur di sini.
Misalkan ada kasus seperti ini ya, misalkan ada alamat kalian ini kan misalkan terdiri dari 2 baris gitu, tidak cukup 1 baris. Nah, ini kan berarti kalimat selanjutnya ada di bawahnya di baris, di bawah alamat sini ya, padahal kita ingin membuatnya supaya sejajar, alamatnya tuh isinya semuanya di bawah setelah titik 2 yang ini. Ini kan. Nah, kita itu bisa atur lewat indentasinya. Jadi untuk indentasi, untuk teks ini kita atur dulu. First line indennya tetap, ini untuk baris pertama, layaknya di sini. Kemudian untuk baris selanjutnya, hanging indents-nya, ini arahkan aja ke sama dengan titik 2, yaitu adalah di sini. Di 5,2an lah ini sentinya ya, di atas sini. Kemudian ini kan barisnya ikut ke sini ya, 5,5 gitu. Supaya mengembalikan dia barisnya kembali ke sebelah sini, tambahkan saja indentasi left indent. Left indent itu bisa dengan menambahkan left indent itu yang di sini. Ini ada tombol indentasi. Tombol indentasi ini untuk menentukan kan sudah ada tombol tab ya di keyboard kalian masing-masing. Nah, untuk menentukan seberapa jauhnya tab itu bisa diatur di sini. Ada left indent, ada center indent, ini diklik aja, diklik sekali aja. Center indent, ada right indent. Kalau ini yang namanya adalah decimal tab, ini bar tab. Nah, ini ada hanging indent juga, first line indent. Kemudian ini first line indent, kita kembali ke left tab yang ada bentuk siku seperti ini ya. Nah, untuk siku seperti ini menambahkannya di dokumen tinggal diklik aja di penggaris kalian. Nah, ditambah muncul kan left indent di sini. Ini yang left indent ya, yang sikunya hurufnya bentuk L, sikunya ke kiri. Nah, sudah kembali seperti garis alamatnya sudah sejajar. Kemudian ini yang belum adalah berarti tinggal di backspace saja, kembalikan aja. Ini kan urutannya masih di sini ya. Titik 2-nya kita ingin sejajarkan dengan yang lain, tinggal tambahkan aja baris. Tinggal tambahkan left indent lagi, klik aja di sini. Nah, sesuaikan dengan baris titik 2-nya. Kalau titik 2-nya jadi seperti ini ya. Kalau kurang sejajar seperti ini kayaknya perlu nambahan lagi ya, tapi digeser-geser kan nggak bisa. Kita tambahkan secara manual aja, sentinya tinggal double klik. Ini kayaknya kira-kira left indentnya tadi kan 5 cm. Kalau ini kan kayaknya perlu ke kanan lagi ya, kira-kira 5,1 ya. Jadi klik saja 5,1, kemudian di set. Settingannya lama 5 cm, dibersihkan aja, di clear, lalu di oke. Nah, sudah kembali sejajar kan ya. Titik 2-nya sejajar. Titik 2 ini pengaturannya pakai left indent yang ini. Kemudian kalau untuk teksnya bisa pakai yang left indentnya segitiga atas, hanging indent itu yang kotak di bawah ini. Nah, jadi sudah sejajar. Ini kalau kalian teksnya misalkan ingin diatur jadi seperti ini, jadi silahkan diatur dulu. Ini untuk penomoran dengan menggunakan numbering. Baik, untuk materi selanjutnya, ini yang terakhir untuk penomoran, yaitu adalah kita menggunakan multi-level list atau penomoran bertingkat. Jadi penomoran bertingkat ini biasanya digunakan kalau untuk penulisan laporan, penulisan makalah. Biasanya kan kita biasa menggunakan penomoran yang bertingkat seperti ini ya. Contohnya adalah nanti hasilnya menjadi jadi seperti ini. Nah, jadi ada tingkat awal itu tingkat huruf Romawi, kemudian tingkat kedua adalah pakai huruf, tingkat ketiga pakai A. Nah, kita gimana caranya membuat seperti ini?
kita bisa menggunakan multi-level list. Jadi contohnya seperti ini teks ketiga dari yang kalian buatkan, teksnya jenis surat pada halaman ketiga. Silakan nanti diatur. Jenis hurufnya adalah Arial dengan ukuran 11. Silakan diatur teksnya jadi ketentuan seperti itu. Kemudian untuk alignment-nya pilih rata kanan dan rata kiri. Ini rata kanan dan rata kiri. Spasinya silakan diatur menjadi 1,3. Karena 1,3 tidak ada di sini, silakan diatur length spacing option. Nah, aturannya di sini. Jadi hanya 1,3 ya. Nah, jadi spasi kalian nanti menjadi 1,3. Jadi blok aja semuanya teksnya, kemudian atur spasinya menjadi 1,3. Kalau sudah silahkan di oke saja. Nah, untuk penomoran multi-level list, ini tombol yang digunakan ini adalah multi-level list. Kita atur dulu multi-level listnya. Kita blok teks mana yang akan kita tambahkan multi-level list. Jadi bloknya adalah teks seperti ini ya, sampai terakhir jenis memorandum. Nah, untuk menambahkan multi-level list tinggal tekan tombol multi-level list ini. Nah, karena kita ingin mengatur penomoran sesuai yang kita inginkan, tidak ada aturannya di sini, tidak ada ketentuannya, kita buat multi-level list yang baru. Jadi aja define new multi-level list. Dari multi-level list ini, nah di sini kan ada pilihannya, ada multi-level list itu udah sampai 9 level. Kita tidak ke 9-nya ya, kita atur multi-level listnya, kita hanya memerlukan sampai 4 level saja. Jadi kalau untuk 4 level list, kita atur dulu pilihan pertama. Multi-level level yang pertama itu adalah level 1. Nah, pengaturan level 1, Ibu ingin membuat jadi hurufnya huruf Romawi. Jadi silakan saja dipilih huruf Romawi. Ini sudah, berarti hurufnya adalah huruf Romawi. Nah, karena setelah Romawi ibunya titik, karena di sini tulisannya ada tanda kurung, jadi nggak usah pakai titiknya, dihapus. Nah, jadi titik seperti ini saja. Di multi-level list kita bisa juga atur alignment teksnya, mau di kanan mau di kiri, silahkan diatur di sini. Alignmentnya mulai dari senti keberapa, kemudian teks indentasinya juga mau senti keberapa juga silahkan diatur di sini. Kalau tidak, silahkan pakai tab tombol indentasi ataupun tombol tab. Ini level 1 sudah, selanjutnya kita ke level 2. Nah, level 2 Ibu membuat jenis hurufnya adalah jenis huruf untuk penulisan biasanya pakai jenis huruf kedua tadi kan Romawi sudah ya. Kita coba lagi untuk jenis huruf pakai angka. Nah, jadi angka berarti kita pilih angka. Seperti ini. Kemudian multi-level list kedua, Ibu ingin menambahkan level pertama. Level pertama kita tambahkan dengan menambahkan di sini. Nah, include level number from level 1. Jadi tulisannya seperti ini. Ada 1, 1. Tanda pemisahnya silahkan ditambahkan, bisa pakai titik, silahkan tambahkan pakai titik. Nah, setelah 1 ini kan dihapus aja jadi tanda titik seperti ini. Nah, jadi level 2 kan munculnya berarti di previewnya silahkan dilihat aja. Jadi level 1 pakai Romawi, level 2 1 Romawi dan angka. Level 3, kita level 3 yang ingin ditambahkan Romawi sudah, nggak sudah, kita coba yang pakai abjad. Abjadnya huruf besar ya. Nah, jadi huruf abjadnya seperti ini. Nah, untuk level 3 ingin kita tambahkan juga level-level sebelumnya. Jadi tambahkan level 1 ditambahkan, silakan level 2 juga silakan ditambahkan. Pengaturan tulisnya silakan diatur juga. Nah, tanda pemisahnya kan untuk antar nomor biasanya pakai titik. Silakan diatur juga titiknya. Level ketiga, level keempat. Level keempat kita coba tambahkan bilangan Romawi, tapi Romawi yang kecil. Nah, silakan tambahkan. Level list sebelumnya silakan ditambahkan juga. Level 1, level 2, sampai level 3. Kalau sudah, kita atur lagi penulisannya, pemisahnya pakai titik.
Nah, kalau sudah cukup sampai 4 saja. Kalau misalkan kalian ingin menambahkan sampai level 5, level 6, level 7, 9, silahkan juga diatur di sini ya. Kalau ini untuk kasus ini kita cukup sampai level 4 saja. Nah, silahkan kalau sudah silahkan di OK. Nah, jadi sudah ada penomoran seperti ini, tapi ini semuanya kan level 1 semua ya, untuk Romawi. Untuk mengubahnya, bagaimana penomoran di level 2, level 3, level 4, tinggal di tab saja. Nah, kalau seperti ini, untuk teks selanjutnya, ini kan masuk dalam subnya jenis kartu pos ya, yang ada di Romawi 1. Nah, ini searchnya di penomoran level 2. Tinggal di tab saja, tekan tab. Nah, sudah berarti masuk ke level list level 2. Nah, jenis-jenis kartu pos ini bersifat rahasia. Ini teks di dalamnya kita coba masukkan jadi level 3. 3 tinggal tab saja. Jadi tinggal di tab langsung. Terus. Ini juga level 3 juga, tergolong surat terbuka. 1B, jenis kartu pos juga masuk level ketiga. Silahkan tekan tombol tab. Nah, kalau seperti ini, sudah, ini kalimat sebelumnya masuk di 1C. Nah, untuk pengaturan indentasinya silahkan diatur saja di menggunakan tombol indentation ini. Jadi supaya ratanya bagus, kanan kiri silahkan diatur. Nah, ini aturannya. Nah, sudah mulai rapi ya tulisannya ya. Kemudian kalau biaya kita masukkan aja ke level list level 4. Ya, berarti level list ini berada di bawah sub bahasan 1.1.c. Yang ini juga level 4 juga, karena masih kurang rapi, kita rapikan saja. Sama ini kan biasanya di bawah di dalam sini ya, berarti indentasinya mengikuti 1.1.1.c. Sudah coba sampai level keempat. Nah, atur hal yang sama untuk jenis subbab kedua. Ini kita masukkan jadi level 2, kirinya juga level 2. Isian surat masuk ke level 3, 2A2. Ini masukkan level 3 juga. Nah, tinggal diatur aja indentasinya supaya penulisannya menjadi rapi. Kalau penomoran di bawahnya biasanya mengikuti indentasi yang di atasnya kan, teksnya. Jadi diatur aja. Untuk jenis warkat pos, kita pilih 2.3, oke. 2.3 ini kita buat dia menjadi level 4 terakhir. Warkat pos yang di sini ini masuk teksnya jadi warkat pos kilat. Bisa juga kalau ingin masuk bagian dari warkat pos kilat, kita gabungkan aja teksnya. Nah, jadi warkat pos kilat sudah ada penomoran, ini kan masih bagian dari penjelasan warkat pos kilat ya, bukan numbering yang baru, hapus aja. Delete pakai backspace. Nah, baru tinggal diatur indentasinya supaya rapi. Samakan dengan yang di atas, indentasinya. Warkat pos kilat ikuti aja di sini. Nah, jenis yang kedua sudah. Untuk jenis surat bersampul ini level 2, memorandum juga level 2. Silahkan diatur saja. Ini kalau menggabungnya tinggal tekan kontrol saja ya. Kontrol tinggal di blok, atur. Nah, berarti ini level listnya sudah berhasil. Jadi hasil akhir untuk teks kalian, untuk jenis surat multi level listnya adalah penomoran yang sudah bertingkat seperti ini. Jadi penomoran level pertama pakai angka Romawi, level kedua Romawi dan angka. Untuk level ketiga ditambah pakai huruf.
Untuk level, oh di sini kurang titik, kita tambahkan, bisa diedit. Edit pakai desain multilist. Nah, ini kan perlu titik ya di sini ya. Mana aja. Nah, jadi bertitik semuanya. Tanda pemisahnya. Level 4 pakai ada huruf Romawi kecil penambahannya. Jadinya hasilnya seperti ini. Baik, sekian materi untuk penomoran otomatis. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kelas di MS Team-nya. Oke, saya akhiri.